Gedung Kemendikti-Saintek Senayan, Jakarta, Senin 20 Januari 2025 pagi, seolah berubah menjadi tempat luapan amarah ratusan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek yang menggelar aksi protes. Aksi yang disebut sebagai Senin Hitam ini menuntut keadilan terhadap salah satu pegawai yang diduga diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para ASN tersebut juga dilatar belakangi karena merasa diperlakukan tidak adil dan menyuarakan keluhan terkait dugaan arogansi Mendikti-Saintek, Satrio Sumantri Brojonegoro. Dalam aksi tersebut, para demonstran mengenakan pakaian serba hitam, sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Spanduk-spanduk yang berisi tuntutan terlihat membentang di depan gedung. Salah satunya bertuliskan, "Pak Presiden, selamatkan kami dari Menteri Pemarah, suka main tampar dan main pecat." Ada juga spanduk yang bertuliskan, "Kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga." Selain itu juga ada spanduk yang bertuliskan institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri, di mana tulisan-tulisan tersebut merupakan suara dari ratusan pegawai tersebut. Diketahui aksi yang diikuti oleh sekitar 235 pegawai itu dilakukan buntut adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemendikti-Saintek bernama Neni Herlina yang menjabat sebagai Prahum Ahli Muda dan PJ Rumah Tangga. Masa aksi menduga ada kesalahpahaman di balik pemberhentian pegawai tersebut. Menurut para demonstran, Menteri Dikti-Saintek dapat menjalankan prosedur jelas dalam menindaklanjuti pegawai yang dianggap melakukan kesalahan agar tidak diperlakukan semena-mena. Adapun Neni Herlina mengaku pemecatan tersebut dipicu saat pelantikan Mendikti-Saintek baru dan dilatar belakangi oleh penggantian meja kantor. Menurut Neni, saat pemanggilan Satrio, tiba-tiba saja memberitahukan bahwa dirinya telah dipecat. Neni mengaku langsung disuruh keluar dan mengemasi barang-barangnya. Kemarahan Satrio diduga karena persoalan meja ruangannya yang belum sempat diganti. Aksi demo ini kemudian mencuat ke media hingga akhirnya nama Satrio Sumantri Brojonegoro ramai menjadi pembicaraan di media sosial, khususnya platform X yang dulu bernama Twitter. Satrio Sumantri Brojonegoro sendiri merupakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024 sampai 2029. Sebelum ditunjuk menjadi menteri, pria yang lahir di Delft, Belanda pada 5 Januari 1956 ini dikenal sebagai ilmuwan dan pernah menjadi Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Namanya sendiri sudah tak asing lagi di dunia riset dan kependidikan. Ia adalah putra dari Sumantri Brojonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 1967 sampai 1973, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1973. Keluarga ini memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan dan pemerintahan di Indonesia. Satrio meraih gelar PhD di bidang teknik mesin dari University of California, Berkeley, USA pada tahun 1985. Sebagai ilmuwan, laman IP menyebutnya memiliki tulisan ilmiah mencapai lebih dari 99 publikasi. Ia juga berkontribusi dalam pengembangan fakultas teknik di berbagai universitas, termasuk menjadi anggota tim Japan International Corporation Agency atau JISA untuk Universitas Hasanuddin. Pada sepak terjangnya, Satrio bukan nama baru lagi di dunia pendidikan tinggi. Sekitar 1992, dia pernah dipilih menjadi ketua jurusan teknik mesin ITB. Satrio memimpin perubahan penting di jurusan tersebut, termasuk implementasi sistem evaluasi diri yang kemudian diterapkan di seluruh ITB dan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu. Namanya juga sering terdengar di berbagai diskusi dan kebijakan terkait pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Karir Satrio semakin berkembang ketika ia menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada periode 1999 hingga 2007. Selama menjabat, ia mendorong sejumlah reformasi dalam dunia pendidikan tinggi. Salah satunya dengan mengubah status perguruan tinggi besar menjadi Badan Hukum Milik Negara atau BHMN.
Selanjutnya, ia saat ini tengah menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto untuk tahun 2024 sampai 2029. Jika berbicara terkait harta kekayaan saat menjabat sebagai Mendiktisaintek, Satrio melaporkan total kekayaannya mencapai 46,05 miliar pada Desember 2024. Harta ini sendiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, serta kas dan setara kas. Namun sorotan terhadap kekayaan itu menjadi isu tersendiri di tengah dugaan arogansi dan ketidakadilan prosedur di kementerian. Kepemimpinan Mendiktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro disebut arogan dan suka marah-marah hingga tampar pegawai. Hal itu yang membuat Satrio didemo oleh ratusan pegawainya. Bahkan pegawai yang berdemo juga membawa nama istri dari Satrio. Sosok istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendiktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro yang disebut saat demo ASN Kemendiktisaintek ini yaitu Sylvia Ratnawati Brojonegoro. Satrio Brojonegoro menikahi Sylvia Ratnawati dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 2 orang anak. Salah satu anaknya merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang diangkat pada umur 42 tahun yaitu Dianta Sumantri. Meskipun selalu menjaga kehidupan pribadinya dari sorotan media, ternyata nama Sylvia Ratnawati ikut terseret dalam isu yang berkembang di Kemendiktisaintek. Sylvia Ratnawati dituduh memiliki pengaruh pribadi dalam kebijakan institusi. Namun, beberapa pihak menilai jika tuduhan tersebut tidak berdasar lantaran tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan Sylvia Ratnawati dalam pengambilan keputusan kementerian. Lebih lanjut, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sylvia Ratnawati, meskipun dari Satrio Brojonegoro terkait adanya tuduhan tersebut sudah menanggapi. Dari kasus itu, Mendiktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro membantah atas tuduhan pimpinan yang pemarah dan kerap arogan. Aksi protes yang dilakukan merupakan cuitan dari pihak yang tidak berkenan dimutasi. Sebagai seorang menteri, Satrio juga dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan kompetitif. Namun, isu-isu terkini menguji integritas dan kebijakan kepemimpinannya.